Selamat datang. Di pembahasan kali ini, saya akan jadi mentor bahasa Anda. Kita akan sama-sama menguasai tata bahasa Jepang yang paling penting biar Anda makin sukses di tempat kerja. Udah siap? Yuk kita langsung mulai aja. Kita semua pasti pernah lihat kan pengingat kayak gini. Jangan lupa matikan lampu. Pesannya sih jelas banget. Tapi, di balik instruksi yang kelihatannya simple ini, sebetulnya ada pola tata bahasa yang krusial banget. Ini adalah cara orang Jepang sehari-hari ngomongin tentang sebuah kondisi yang, ya sengaja atau nggak sengaja, dibiarkan begitu saja. Yuk kita kupas tuntas sekarang. Ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari konteksnya dulu, lalu kita bedah dua pola tata bahasa yang super berguna pakai analogi yang gampang diingat. Setelah itu, kita langsung latihan pakai skenario nyata, dan terakhir, kita tutup dengan rencana aksi supaya ilmunya benar-benar nempel. Oke, kita masuk bagian pertama. Gini, ngertiin tata bahasa di balik pengumuman kantor itu bukan cuma soal bahasa loh, tapi ini juga soal gimana kita nunjukin kalau kita ini rekan kerja yang perhatian dan profesional. Nah, ini kuncinya. Coba perhatikan dua gambar ini. Yang satu soal matiin lampu, satunya lagi soal kebijakan cool base. Tulisannya emang to the point, tapi pertanyaannya, gimana cara ngomongin hal ini ke rekan kerja? Nah, buat itulah kita perlu tata bahasa yang lebih pas dan lebih berasa. Sekarang, kita masuk ke pola yang pertama, dan jujur, ini favorit saya. Saya suka banget nyebutnya pola kondisi beku, atau Veta Mama. Percaya deh, analogi ini bakal bikin Anda ingat pola ini selamanya. Jadi, Vita Mama ini kita pakai pas sebuah kondisi itu seolah-olah membeku dan terus berlanjut. Padahal harusnya udah selesai. Coba bayangin, Anda ninggalin ruangan, lampunya masih nyala. Nah, kondisi menyala itu kayak kita tekan tombol pause, jadi beku. Itulah Vita Mama. Cara bikin polanya? Gampang banget. Serius, Anda tinggal ubah kata kerja ke bentuk lampau informal. Ya, bentuk ta. Terus langsung tambahin mama di belakangnya. Misalnya, tsuku jadi tsuita, lalu tsuita mama. Artinya, dalam kondisi dibiarkan menyala. Simple kan? Coba kita lihat betapa fleksibelnya pola ini. Kalimat pertama, madoga aita mama deshita yo, ini cara yang sopan banget buat ngingetin orang soal jendela yang kebuka. Yang kedua, ini lebih ke kelalaian pribadi, ketiduran pas AC-nya masih nyala. Dan yang ketiga, ini justru nunjukin kalau membiarkan sesuatu beku di kondisinya itu malah nggak apa-apa. Berguna banget kan? Dan inilah kalimat andalan di kantor. Ini cara yang sangat alami dan profesional buat ngingetin kolega. Kalau Anda pakai kalimat ini, artinya Anda peduli sama detail dan aturan kantor, tapi kedengarannya nggak menggurui sama sekali. Baik, kita lanjut ke senjata canggih kita yang kedua. Saya sebut ini pola alat untuk tujuan, atau V no ni I. Pola ini kepake banget buat ngejelasin fungsi atau manfaat dari sesuatu. Pola ini itu jawaban Anda setiap kali mau ngejelasin kenapa. Kenapa bawa botol minum? Bagus untuk mengurangi sampah. Kenapa sering jalan kaki? Bagus untuk kesehatan. Jadi, V ru no ni I adalah cara Anda buat ngasih alasan yang cerdas dan efisien. Bikinnya juga logis banget. Ambil aja kata kerja bentuk kamus, tambahin partikel no, terus ni I. Dan seperti yang Anda bisa lihat di sini, bagian akhirnya itu bisa diganti-ganti. Kata ii yang artinya baik bisa jadi tsukaimasu, yang artinya digunakan untuk, atau yakudachimasu, bermanfaat untuk, jadi lebih presisi. Nah, ini contoh sempurna di dunia nyata. Pas ada rekan kerja nanya, kenapa Anda bawa botol sendiri? Jawaban, gomyo herasu no ni ii desu. Itu langsung nunjukin kalau Anda bukan cuma fasih, tapi juga peduli lingkungan. Singkat, padat, dan keren. Oke. Teorinya udah cukup, sekarang waktunya praktek. Mari kita lihat gimana kedua pola ini benar-benar hidup di dalam percakapan sehari-hari di kantor. Disinilah Anda bakal ngerasain kekuatannya. Coba bayangkan senario ini ya, rekan Anda baru aja selesai pakai ruang meeting, dan Anda sadar ada sesuatu yang ketinggalan. Coba perhatikan, gimana si A pakai Vikita Mama sebagai teguran yang halus banget dan nggak bikin tersinggung. Inilah inti dari komunikasi profesional di Jepang. Dan respon si B itu nunjukin dia menerima dan bertanggung jawab. Interaksi yang sempurna. Oke, skenario kedua. Ada orang yang penasaran sama kebiasaan Anda bawa botol minum sendiri. Di sini, si B pakai viromoni untuk ngasih penjelasan yang positif dan ringkas. Jadi bukan cuma ngejawab pertanyaan, tapi secara halus juga mempromosikan kebiasaan yang baik. Efektif banget. Anda udah paham teorinya, udah lihat contohnya juga. Sekarang, bagian paling penting, gimana caranya biar semua ini jadi milik Anda? Jadi kebiasaan Anda? Yuk kita susun rencana aksi yang jelas. Ini dia 3 langkah jam tata bahasa harian Anda. Pertama, jadi detektif.
Coba cari dan temukan dua pola ini di sekitar Anda. Kedua, jadi narator. Ceritain aja tindakan Anda sendiri. Misalnya, aduh, laptopnya aku biarin nyala. Dan ketiga, jadilah kreator. Setiap hari coba bikin satu kalimat baru untuk masing-masing pola. Kalau Anda lakukan ini, penguasaan Anda dijamin meroket. Jadi, inilah inti dari semuanya. Anggap Vita Mama dan Viru Noni II itu bukan aturan tata bahasa yang kaku. Anggap ini sebagai dua alat canggih di kotak perkakas komunikasi Anda. Alat yang siap Anda pakai kapan aja untuk membangun komunikasi yang lebih baik di kantor. Nah, sekarang giliran Anda. Anda udah punya dua senjata ampuh ini. Pertanyaannya, situasi apa hari ini yang bakal Anda deskripsikan pertama kali? Coba deh lihat sekeliling Anda sekarang, di kantor atau di rumah, dan coba buat satu kalimat. Selamat mencoba dan selamat berlatih.